Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwarudin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga sahabat-sahabat semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, berikan umur yang panjang, berikan rezeki yang berlimpah, serta semoga sahabat-sahabat semua di rumah dalam keadaan bahagia. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu pusaka yang berasal dari Nusantara. Dan pusaka ini begitu populer, begitu masyhur, banyak sekali orang-orang di dalam negeri maupun di luar negeri yang suka dengan pusaka yang akan saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat semua. Dan pusaka ini berasal dari kepulauan atau dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayahnya 10.710 km persegi dan titik tertingginya adalah Gunung Wanggameti 1.225 meter. Sumba berbatasan dengan Sumbawa di sebelah barat laut, Flores di timur laut, Timor di timur, dan Australia di selatan dan tenggara. Selat Sumba terletak di utara pulau ini. Di bagian timur terletak Laut Sawu serta Samudra Hindia terletak di sebelah selatan di barat. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini sendiri terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur. Kota terbesarnya adalah Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Kota tersebut juga terdapat bandar udara dan pelabuhan laut yang menghubungkan Pulau Sumba dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Sebelum dikunjungi bangsa Eropa pada tahun 1522, Sumba tidak pernah dikuasai oleh bangsa manapun. Sejak 1866, pulau ini dikuasai oleh Hindia Belanda dan selanjutnya menjadi bagian dari Indonesia. Masyarakat Sumba secara rasial merupakan campuran dari ras Mongoloid dan Melanesoid. Sebagian besar penduduknya menganut kepercayaan animisme, Marapu, dan agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Kaum Muslim dalam jumlah kecil dapat ditemukan di sepanjang kawasan pesisir. Pulau Sumba di dalam negara Kertagama tetap bernama Sumba, seperti yang tercantum dalam Pupuh 14. Orang Sika menyebutnya Pulau Sumba dengan nama Pulau Wio, di mana Wio menurut cerita rakyat Krosika adalah seorang pedagang asal Pulau Sumba yang pergi berdagang ke Sika dan menikah dengan seorang gadis cantik dari Kroesika. Pulau Sumba dikenal dengan Pulau Cendana atau Sandalwood Island. Nama ini sudah dikenal sejak lama karena dalam peta Pigvetta tahun 1522 telah tercantum nama Pulau Cendan yang tak lain adalah Pulau Cendana. Kemungkinan Pulau Sumba zaman dahulu sebagai penghasil kayu cendana yang sangat banyak. Pedagang Inggris sejak dahulu banyak yang berasal dari Mauritius datang membeli kuda ke Sumba. Sampai sekarang kuda-kuda Sumba terkenal dengan nama kuda sendal.
karena berasal dari Sandalwood Island. Menurut suku bangsa Sumba, Pulau Sumba disebut dengan nama Tanah Humba. Oke, sahabat-sahabat, sebelum saya mengenalkan pusaka yang berasal dari Sumba, kita ngopi dulu, Bray. Ya, enggak oleh. Oke, sahabat-sahabat, sebelum saya akan menunjukkan pusaka yang berasal dari Sumba, kita sama-sama saksikan. Mari kita sama-sama dengarkan cerita pendek tentang parang Sumba. Parang adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan orang Sumba, baik di pedesaan maupun perkotaan. Tidak berlebihan jika dikatakan sulit menemukan satu keluarga orang Sumba yang tidak memiliki parang. Mengapa demikian? Karena parang bagi orang Sumba memiliki nilai dan fungsi tradisi sosial kebudayaan. Fungsi tradisi sosial kebudayaan dari parang meliputi yaitu pertama, sebagai perlengkapan busana adat laki-laki Sumba. Jika berbusana adat lengkap, maka wajib ada parang yang diselipkan di pinggang. Pemakaiannya tampak gagah seperti patriot atau pangeran. Jika berbusana adat tanpa parang, maka sangat terasa ada yang kurang. Jenis parang yang dipakai yaitu pegangan atau gagangnya dari bahan tanduk kerbau atau gading gajah. Parang jenis ini termasuk mahal, teristimewa yang pegangnya gading gajah. Nilai ekonominya mencapai puluhan juta rupiah. Busana adat lengkap ini dipakai pada acara-acara khusus saja, misalnya pesta adat, jadi bukan tiap saat. Dari sisi manfaat, pada saat ini sebetulnya hampir tidak ada sama sekali, hanya sebatas aksesoris saja. Dan kedua, parang menjadi salah satu sarana penting dalam urusan perkawinan adat. Pihak orang tua calon pengantin laki-laki wajib memberikan parang kepada orang tua dan pada dari calon pengantin perempuan. Pada setiap tahap proses urusan pembelian atau pemberian mahar, setiap satu ekor ternak wajib disertakan sebatang parang. Pada umumnya, seperti di daerah-daerah lain di seluruh Nusantara, setiap daerah mempunyai pakaian adat. Pakaian adat menunjukkan tipe masyarakat yang diwariskan dari nenek moyang pada zaman dahulu. Pakaian di Sumba yang sekarang merupakan pakaian adat adalah pakaian yang biasanya dikenakan sehari-hari. Untuk kaum perempuan, atasan selendang, di bawahan sarung yang ditenun sesuai corak budaya Sumba, yaitu bercorak hewan, karena Sumba merupakan daerah yang kebanyakan penduduknya berternak. Sedangkan untuk kaum pria, atasan kain dan bawahan kain juga, dan dilampirkan dengan parang Sumba yang untuk masyarakat Sumba biasanya disebut dengan istilah katopo. Parang merupakan perlengkapan pakaian dan juga merupakan alat untuk menjaga diri untuk kaum pria. Namun untuk zaman sekarang, parang lebih diutamakan untuk suatu perlengkapan pakaian adat itu sendiri. Oke, sahabat-sahabat, itulah sekilas tentang pusaka parang Sumba. Oke, sahabat-sahabat, pusaka ini menurut saya begitu luar biasa karena dari bentuknya sangat eksotis dan sangat unik, sangat menarik, sahabat-sahabat. Jadi ini kepala handle-nya adalah bentuk patung orang atau berbentuk orang, dan di handle-nya juga ada kuda. Dan kita lihat sama-sama, sahabat-sahabat, ini parang Sumba, sahabat-sahabat, dan bilahnya sangat pendek, paling sekitar 31 atau 32 cm,
Dan ini sangat menarik sahabat-sahabat karena bentuknya juga seperti parang-parang yang lainnya sahabat-sahabat. Dan parang ini diartikan atau dimaksudkan sebagai simbol bagi kemenangan para lelaki Sumba dan kuda. Dan kuda ini adalah simbol dari kesatria, yang mana parang dan kuda ini menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari masyarakat Sumba sahabat-sahabat. Dan kalau saya lihat ini sepertinya bukan termasuk senjata perang sahabat-sahabat. Karena apa? Di handle-nya ini menurut saya ini sangat tidak nyaman. Jadi kalau misalkan perang agak nggak nyaman seperti pegangannya. Maka saya memperkirakan parang yang saya pegang ini adalah parang yang digunakan untuk upacara-upacara adat. Jadi bukan termasuk senjata perang, tapi semacam pegangan untuk acara-acara adat atau folklore adat, seperti mungkin juga adat pernikahan atau adat yang lain yang berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sahabat-sahabat, pada waktu Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sumba, Jokowi diberikan kuda dan diberikan juga sebilah parang oleh masyarakat Sumba, yang artinya kuda dan parang ini menjadi khas atau menjadi identitas buat masyarakat Sumba itu sendiri sahabat. Makanya ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Sumba, Presiden Jokowi diberikan sebilah pedang atau sebilah parang dan seekor kuda. Dan bukan hanya Presiden Jokowi sahabat-sahabat, beberapa artis seperti Ariel juga ketika ke Sumba diberikan sebilah parang, yang artinya parang ini menjadi identitas buat masyarakat Sumba. Jadi parang itu tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Sumba. Namun dari beberapa peristiwa ke peristiwa yang lain, parang ini mulai bergeser. Maksudnya ada beberapa aksi atau peristiwa pembunuhan atau apa menggunakan parang. Makanya ada beberapa larangan di Sumba. Akhirnya parang tidak boleh dibawa bebas pada saat situasi atau di tempat-tempat yang ramai, khawatir terjadi chaos atau terjadi pertumpahan darah. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat saya buat masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur. Apabila ada kekurangan terkait tadi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat saya, salam wijaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.